Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman PLKB, koordinator lapangan, dan kawan-kawan Puskesmas, koordinator bidan, petugas gizi, Ibu TPK, bidan desa, Ibu PKK, dan kader KB yang berbahagia. Mudah-mudahan Allah SWT menolong kita semua sehingga pekerjaan ini lebih ringan dan lebih mudah. Bersama saya Muhammad Nizar, SKM MM, Magister Epidemiologi, Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musirawas, akan menyampaikan tutorial cara pengumpulan data audit kasus stunting bagi anak baduta untuk tahapan pertama. Adapun outline bahasan kita pada sesi ini, pertama tujuan, nanti saya akan menjelaskan tujuan. Yang kedua, saya akan memaparkan siapa saja sasarannya. Yang ketiga, bagaimana kerangka kerja yang akan kita kerjakan. Yang keempat, bagaimana instrumen pengumpulan data. Dan terakhir adalah pengumpulan data. Tapi sebelum kita masuk ke topik, ada baiknya saya akan menjelaskan dulu pengertian audit kasus stunting ini. Audit kasus stunting ini adalah merupakan proses kegiatan prioritas nasional sebagaimana telah ditetapkan di dalam Peraturan Kepala BKKBN nomor 12 tahun 2021, Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting tahun 2021 sampai 2024. Artinya dalam kegiatan nasional ini ada 5 kegiatan yang harus kita lakukan secara nasional. Pertama, pendampingan bagi calon pengantin. Yang kedua, pendampingan ibu hamil. Yang ketiga, pendampingan ibu pasca persalinan. Yang keempat, kegiatannya adalah pelaksanaan lokakarya mini percepatan penurunan stunting di kecamatan, biasanya dipimpin oleh ketuanya langsung, yaitu camat sebagai ketua TPPS kecamatan. Yang kelima, yaitu yang kita dibuat tutorial ini adalah audit kasus stunting. Nah, untuk tujuan dalam kegiatan ini, pertama kita nanti akan mengidentifikasi risiko terhadap sasaran yang akan kita audit. Yang kedua, nanti kita lihat korelasi faktor risikonya, apakah berpola positif atau berpola negatif. Yang ketiga, dari faktor risiko ini dan pola risiko, hubungan faktor risiko ini kita analisis sehingga kita akan menetapkan rumusan permasalahannya, bahkan kita mencari solusi sebagai tindakan-tindakan pencegahan sehingga ke depan kasus-kasus ini tidak akan terulang lagi. Nah, kegiatan analisis inilah kita tuang dalam bentuk rekomendasi. Nanti rekomendasi ini akan disampaikan oleh Ibu Ketua Audit Kasus Stunting di tim TPPS Kabupaten, yaitu OPD dan stakeholder yang terkait. Selanjutnya teman-teman adalah sasaran. Tadi saya jelaskan sasaran ran pasti, sekarang yang dimasukkan sasaran audit kasus stunting. Pertama, sasarannya adalah calon pengantin, yang kedua adalah ibu hamil, yang ketiga adalah ibu nipas atau pasca persalinan, yang keempat adalah baduta anak usia 0 sampai 23 bulan, yang keempat adalah balita anak usia 0 sampai 5 bulan, 59 bulan. Nah, yang kita bahas pada tutorial ini adalah nomor 4 teman-teman, yaitu baduta anak usia 0 sampai 23 bulan. Sekarang kerangka kerja audit kasus stunting khusus untuk anak baduta. Kita menggunakan pendekatan yaitu variabel perilaku, yaitu faktor predisposisi. Yang kita bedah di sini ada 3 variabel, yaitu karakter individu, karakter perilakunya, dan tingkat pemahaman orang tua. Selanjutnya dari faktor enabling kita lihat sini adalah karakter lingkungan, karakter kesehatan, dan kapital keluarga. Yang ketiga adalah faktor reinforcing, nanti kita lihat yaitu dari karakter orang tua dan karakter keluarga. Ini kita lihat dengan faktor pada anak baduta. Ini anak baduta, bukan balita teman-teman. Baduta stunting. Nah, dari ini nanti kita analisis, kita kaji bagaimana permasalahannya. Yang selanjutnya yaitu instrumen pengumpulan data teman-teman. Di dalam instrumen pengumpulan data ini kita merujuk pada lembaran kertas kerja audit kasus stunting. Nah, di lembaran kertas kerja ini nanti kita lihat kuesioner-kuesionernya apa saja kuesioner yang perlu kita perkuat
dan kita dukung dengan tinjauan teori. Tinjauan teori sini adalah peraturan Kepala BKKBN nomor 12 tahun 2021 telah menjelaskan beberapa faktor yang berhubungan dengan audit nanti ini. Nah, kelengkapan antara lembaran kontrak kerja dan tinjauan teori ini kita tuang desain di dalam Google Form. Jadi pertanyaan kita dibuat dalam Google Form sehingga teman-teman lebih mudah dan lebih praktis untuk melakukan pengumpulan data. Selanjutnya adalah metode pengumpulan data. Saya jamin teman-teman sudah melaksanakan 5 prinsip pengumpulan data karena setiap bulan teman-teman selalu melakukan verifikasi atau survei atau kunjungan ke rumah ke sasaran pelaksanaan program masing-masing. Pertama, kita tetap menjaga sopan santun, mencatat semua realita dengan jujur, hasil temuan, hasil wawancara kita dicatat dengan baik dan jujur. Yang ketiga, kita tidak boleh menghakimi setiap informasi yang kita terima dari responden, teman-teman. Selanjutnya, respon dari responden ini kita terima dengan baik dan di sini kita tidak boleh menjudge yang mana yang benar, mana yang salah. Yang selanjutnya kita harus menjaga kerahasiaan. Udah kesepakatan kita bersama dalam pelaksanaan kegiatan ini kita tetap menjaga kerahasiaan karena kegiatan ini bersifatnya mencari permasalahan bukan mencari kambing hitam dari orang perseorang. Selanjutnya kita masuk ke persiapan kelengkapan pengumpulan data. Pelengkapan pengumpulan data ini kadang-kadang hal sepele teman-teman. Tetapi karena kita lupa, ini mengganggu pekerjaan. Misalnya saja kita lupa membawa pena, lupa membawa buku catatan. Nah, padahal itu kan hal yang sepele teman-teman. Jadi ini harus dipersiapkan. Yang kedua, HP kita lupa dicas teman-teman. Nah, ini jadi masalah. Bagaimana kita mau membuka Google Form atau Google Form sudah terbuka, pas ngentry-nya nggak cukup baterainya. Nah, tanggung kan teman-teman, itu jadi masalah. Jadi maka kita harus dipersiapkan lebih dini yang mempersiapkannya. Bila perlu malam-malam sudah kita siapkan. Selanjutnya nanti saya akan menjelaskan atau membimbing teman-teman bagaimana tutorial cara pengumpulan data. Untuk kegiatan Baduta ini disepakati kemarin yaitu di Kecamatan Sukakarya, Desa Lokusnya Ciptodadi. Di sini teman-teman ada 21 anak balita, anak Baduta yang tercover di dalam data EPPGM pada posisi Januari sampai bulan Agustus teman-teman. Jadi 21 orang ini wajib kita kunjungi, kan kita inventaris dengan pertanyaan yang telah dipandu dalam Google Form. Nah, ini linknya teman-teman. Link ini nanti akan saya kirim kepada teman-teman untuk membuka link Google Form-nya. Ini pertanyaan di sini. Tapi sebelum itu nanti saya buka dulu dari link itu WhatsApp karena saya kirim melalui WhatsApp nanti. Tunggu sebentar teman-teman. Nah, ini WhatsApp-nya sudah berjalan. Sebentar lagi. Masih loading teman-teman. Nah, ini udah berjalan teman-teman. Nah, ini kita klik sini teman-teman. Datanya ada di adek. Saya kirim ini. Nah, ini teman-teman, linknya sudah saya kirim. Nanti link ini saya kirim ke teman-teman. Ini link Baduta. Kita kirim link Baduta ini. Nanti teman-teman hanya klik aja link Baduta. Nah, ini link Baduta sudah terbuka teman-teman. Jadi link Baduta ini kita isi sesuai dengan apa adanya. Nah, ini kita klik misalnya si responden atau keluarganya belum punya akun, mungkin akun bidan bisa juga kita gunakan atau akun yang siapa yang bisa kita hubungi untuk tindakan lanjutnya. Ini misalnya akunnya misal saja SAS misalnya. Misalnya saja ini teman-teman, untuk mempermudah ini kita buat gmail.com. Oke, kalau selesai kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ini oke kan. Lanjut. Kita masuk ke data umum. Data umum hal yang mudah teman-teman karena ini sudah di setting oleh admin. Kecamatan tadi disepakati Sukakarya, desanya tadi disepakati Desa Ciptodadi. Jangan sampai salah teman-teman, kecamatan berbeda dengan desanya teman-teman. Lanjut kita isi ini tanggal auditnya kapan. Ini bulan ini bulan 9, tanggalnya tanggal 27, tahunnya 2022 misalnya. Ini namanya siapa? Misalnya Aisyah atau namanya Salim misalnya. Misalnya klik berikut.
Nah, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan kepada responden, anak balitanya, anak baduta. Anak baduta ini siapa namanya? Ini misal saja teman-teman, Dodi misalnya. Umur Dodi berapa nih? 0 sampai 23 bulan. Nah, Dodi ini umurnya berapa? Mungkin umurnya baru menyampai 14 bulan misalnya. 14 bulan teman-teman. 14 bulan. 14 bulan. Sekarang kita tanya anak keberapa Dodi ini? Dodi ini anak berapa? Misalnya Dodi ini anak ke dua misalnya, atau anak ketiga, anak kedua aja lah, kedua. Nah, ini kita tanya sekarang tanggal lahir Dodi. Dodi umur 14 bulan, tanggal lahir tanggal berapa? Ini bulan 8. Bulan 8 14 berarti 4 bulan yang lalu. Berarti sekitar bulan 9 September. Berarti ini bulan 9 September 09. Tanggalnya anggaplah tanggal 20, ini tahun 2021 misalnya teman-teman. Jadi pas 14 bulan teman-teman. Harus kita klop kali itu Pak. Teman-teman kalau lihat dari kartunya atau buku KIA-nya, datanya lengkap teman-teman, tinggal mindahkan aja. Ini riwayat kelahiran, lahirnya cukup bulan atau kurang bulan. Kalau cukup bulan klik cukup. Lalu kita tanya riwayat kehamilan ibunya, apa ibunya kemarin mengalami kek atau iya atau tidak. Ini semuanya dapat data dari buku KIA teman-teman. Lalu kita tanya bagaimana riwayat berat badan lahir kemarin. Berat badan kemarin kita lihat di buku KIA, misalnya berat badannya di buku KIA itu ada 2500 misalnya. Sekarang kita tanya berat badan sekarang berapa. Nah, berat badan sekarang ini maksudnya berat badan anaknya itu baduta didampingi pertama kali. Kalau sananya belum didampingi baru sekarang, berarti nggak bisa. Kita lihat ini berarti yang diukur oleh Puskesmas waktu dimasuk data IPPGM pertama dia dikatakan stunting. Nah, itulah ukuran yang pertama. Ya, misalnya tanggal berapa dia diukur itu. Misalnya ukurannya untuk anak 14 bulan, ini berat badan idealnya itu 13 kilo. Berarti kalau dia stunting, dia beratnya badannya kurang dari 8,1. Artinya ini mungkin berat badannya 7,9 misalnya. 7,9 nah bisa 7 misal 7,9 dan 79 9.000 misalnya. Berat badannya 79.000 berarti 7.900. Nah, ini teman-teman. Lalu panjang badan berapa waktu lahir? Misal panjang badan waktu lahir 49. Nah, panjang badan sekarang berapa? Kita lihat dari ukuran. Pada anak umur 14, tinggi badannya itu 91 cm. Sementara kalau dia stunting, tingginya itu di bawah 80, berarti sekitar 75 cm. Misal 75 cm misalnya itu, teman-teman. Berarti kita lihat di sini. Lalu apakah ada riwayat sesak napas, misalnya apesia waktu lahir? Kalau iya klik iya, kalau tidak klik tidak teman-teman. Klik oke berikut. Nah, sekarang kita tanya riwayat orang tua. Dodi ini bapaknya siapa? Misal Tono, misalnya Tono. Umur Tono misalnya 28 tahun misalnya. 28 tahun. Sekarang pekerjaan ayahnya apa? Tani, buruh, swasta, PNS. Misalnya pekerjaan orang tuanya PNS misalnya. Penghasilan sebulannya Tony dengan penghasilan PNS dengan golongan 3 misalnya penghasilannya sekitar 4 juta misalnya. Tuh 2, 3 4. Oke. 4 juta. Pengeluarannya misalnya 3.500.000 misalnya. Oke, lalu kita tanya sekarang pendidikan orang tua, misalnya sarjana. Misalnya. Lanjut kita nama ibunya siapa? Nama ibunya misalnya Anita. Umur ibunya berapa? 25 tahun misalnya. 25 tahun. Pekerjaan ibunya apa misalnya? Ibunya bekerja nggak misalnya? Kalau ibu tidak bekerja, tidak bekerja. Sekarang kita tanya pendidikan ibunya apa? Misalnya SMA misalnya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita tanya karakter keluarga. Apa keluarga ini menerima pendampingan?
Nah, kalau ada nerima pendampingan dari puskesmas, klik ya. Biasanya puskesmas kalau stunting diberinya susu, dia belinya roti biasanya teman-teman. Artinya ada pendampingannya. Lanjut ke kedua, apakah keluarga ini tidak buang air sembarangan? Kalau dia punya jamban, klik ya. Apakah keluarga ini menerima bantuan uang tunai? Kalau tidak, klik tidak. Karena ini pegawai negeri mungkin biasa tidak nerima. Biasa juga ini tidak nerima. Nah sekarang ditanya apakah dia mempunyai BPJS? Iya, seluruh mempunyai, anaknya punya misalnya. Karena BPJS pada umumnya memiliki BPJS semua. Klik oke. Nah sekarang kita tanya yang masalah sarana. Apakah di desa ada posyandu? Ada, pasti kita lihat ini teman-teman. Bagaimana? Apakah ada Polindes di desanya? Pasti ada. Apakah ada PKR-nya desa? Ada. Kita lihat terusnya. Apakah ada alat ukur? Biasanya kalau ada pasti ada teman-teman. Tapi ini harus teman-teman tanya dengan responden kita. Ini untuk mempercepat kegiatan ini kita klik ada ini untuk prosesnya. Ini alat ukur di posyandu ada. Oke, lanjut kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Nah, riwayat penyakit. Apakah ada riwayat penyakit? Biasanya tidak ada. Kalau ada, klik ada teman-teman ya. Nah, ini kita tanya. Jika ada, pilih penyakitnya apa. Oleh karena tidak ada, ya sudah klik tidak ada aja. Oke, kita masuk pertanyaan nomor 2. Apakah pernah mengalami keluhan? Kalau pernah, silakan. Kalau tidak, tidak. Biasanya panas atau mencret. Itu biasanya membuat yang demam ini batuk misalnya. Ini baru kita di sini. Ini boleh 2 atau 3 pertanyaan dijawab, boleh, Tuhan, nggak ada masalah. Sekarang, apakah riwayat endemisitas dia ini tahu di desanya endemisitas penyakit apa misalnya? Kalau dia tahu, klik tahu apa malaria atau campak atau TBC, atau tidak tahu, klik tidak tahu gitu teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan penilaian inti. Nah ini pertanyaan gizi ini teman-teman kita ukur ada pertama kali waktu dia pendamping dengan EPPGM tadi. Misalnya berat badan tadi dilaporkan 7.900 ya. Nah 7.900 berat badannya. Sekarang tinggi badan diukur tadi berapa tadi? 87 ya, 80 cm misalnya tadi ya. 80 cm berarti. Seharusnya tinggi badan itu 91. Kalau ini 87 atau 82 tadi. Nah, kita lihat ukurannya ini teman-teman. Ada di daftarnya, di daftar. Karena ukuran tinggi badan BU ini, kalau posisi ini termasuk pendek. Nah, jadi ada ukurannya teman-teman. Lihat teman-teman dari buku Peraturan Menteri Kesehatan nomor 2 tahun 2020. Nah, itu lebih lengkap teman-teman dipelajarin itu buku itu. Lanjut kita masuk ke tren pertumbuhannya. Tren pertumbuhannya ini kita lihat dari pertumbuhan dari bulan pertama dia diukur oleh EPPGM sampai bulan ini kita lihat trennya. Kalau meningkat itu berarti membaik, kalau tidak membaik atau sama tidak berarti pertumbuhan tidak baik gitu teman-teman. Lanjut kita lihat ini perkembangan anak. Kita lihat bagaimana sosial emosionalnya. Apakah anak ini bisa menolong dirinya sendiri, misal kita pancing dengan kegiatan, kalau sesuai berarti ya misalnya. Kalau misal menolong kita kasih ini dia menyelamatkan diri sendiri takut, itu berarti bisa misalnya. Bisa itu. Sudah itu apakah emosionalnya, apakah tingkah laku sosialnya, kita cek tingkah laku sosialnya. Kalau cek apakah dia respon dengan kita ini, apa gimana emosionalnya, kalau memang sesuai. Lalu kita pertanyakan juga komunikasinya. Kalau diajak komunikasi pasif misalnya, kalau dia bisa komunikasi pasif dengan kegiatan ini sesuai dengan keadaannya, nah kita sesuai. Kalau tidak sesuai, kalau tidak sesuai teman-teman. Ini komunikasi aktif, kita ajak ngobrol. Kalau bisa jawab yang respon berarti sesuai, kalau tidak sesuai berarti tidak sesuai. Ini tergantung di kondisi teman-teman. Nah, kita lihat dari situ. Ini sebagai acuan saja. Tingkat kecemasannya kita lihat. Kita dekatin, kalau anak itu tingkat kecemasan langsung takut gitu. Nah, kalau takut ini berarti tidak sesuai gitu, teman-teman. Sudah tuh gerakan dalam rangka menggunakan gerakan kasar tubuh, bagaimana dia sesuai tidak, melangkah, melompat itu misalnya. Ini gerakan halusnya bagaimana, sesuai atau tidak? Kalau sesuai itu sesuai, kalau tidak tidak sesuai misalnya. Oke, kita masuk ke faktor lain teman-teman. Nah, faktor lain ini atau yang mempengaruhinya kita lihat ini pola asuh.
Apa anak ini diasuh oleh ibu atau bapak atau kedua orang tua atau nenek atau yang lain-lain. Nah, lihat apa yang lebih dominan mengasuhnya. Kalau kedua orang tuanya. Dan status orang tuanya kita lihat di sini, apakah kawin atau cerai. Kalau kawin, kalau cerai. Keadaan sanitasi rumahnya kita lihat, kalau bagus kita klik bagus. Jambannya kalau ada kita klik ada, teman-teman. Lanjut kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Lalu kita tanya kondisi layak rumahnya, kalau sehat kita layak, kalau pemilikannya rumahnya, kalau milik sendiri kita klik milik sendiri. Sumber air minumnya kita lihat, kalau dia menggunakan air sumur terlindung atau menggunakan ledeng atau air kemasan, kita klik aja teman-teman, mana yang benarnya. Faktor makanan, adakah riwayat alergi? Kalau tidak ada, klik ya. Tidak ada, kalau ada, ya. Selama 3 bulan, apa kebutuhan terpenuhi? Ya, terpenuhi misalnya. Sudah tuh ada paparan rokok lah teman-teman. Orang tua dan ibunya merokok, kalau ada, iya berarti. Ada rokok dari tetangga dan keluarganya lagi, kalau iya berarti teman-teman. Sekarang frekuensi penimbangan posyandu, tidak pernah atau jarang atau sering. Kalau teratur masuk sering teman-teman. Sudah tuh mendapat ASI inklusif, waktu kecil mendapat tak? Kalau mendapat, iya berarti. Kalau tidak, ya tidak teman-teman. Lalu kita tanya sekarang lama menyusu. Nah, kalau dia mendapat ASI inklusif, lama menyusu otomatis 6 bulan teman-teman. Kalau ternyata tidak, berarti ini kurang dari 6 bulan teman-teman. Mungkin 5 bulan atau 4 bulan atau 2 bulan. Ini jawabannya teman-teman. Oke, kita balik ke berikut. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, yaitu MPASI. MPASI kita tanya sini, apakah ia mendapat MPASI seperti protein hewan 3 kali sehari? Kalau iya, klik ya. Gitu. Lanjut kita tanya lagi, MPASI-nya waktunya sesuai atau tidak. Kalau MPASI-nya usianya 7 bulan ke atas. Kalau diberi setelah 7 bulan ke atas berarti sesuai. Kalau dibeli sebelum 7 bulan berarti tidak sesuai teman-teman. Lalu kita tanya yang nomor 3, pemberian MPASI ini ada kuat atau tidak? Maksudnya itu dosisnya cukup atau enggak? Kalau cukup klik ya, kalau tidak cukup klik ini. Apakah MPASI-nya aman dan higien? Kalau aman dan higien oke. Kalau dibuat sendiri insya Allah aman dan higien. Tapi kalau beli belum tahu teman-teman. Selanjutnya kita tanya, apakah diberikan dengan benar? Nah, kalau cara belinya tuh kadang-kadang anak makan sendiri. Kalau kita diasuh dimakan sendiri dan dipantau oleh orang tua berarti benar. Kalau tidak berarti tidak. Selanjutnya pertanyaan selanjutnya, apakah imunisasi dasarnya ini lengkap? Kalau lengkap kita klik lengkap. Imunisasinya lengkap umur 9 bulan teman-teman. Kalau udah umur 14 bulan berarti ini kita lihat lengkap atau tidak lengkap. Selanjutnya pertanyaan, apakah konsisten pemberian vitamin A itu sejak umur 6 bulan, 1 tahun dan sampai sekarang dia nerima nggak? Umur anak tuh 14 bulan, berarti dia udah nerima umur 6 bulan dan umur 1 tahun. Nah, Agustus tadi dia udah nerima nggak? Kalau nerima berarti continue berarti. Lalu kita tanya masalah kepesertaan KB ibunya. Saat ini ibunya masuk KB nggak? Nah, kalau ibu masuk KB klik ya, kalau tidak klik tidak. Oke. Sekarang kita tanya pengetahuan orang tua. Pengetahuan orang tua tentang gizi. Apakah manfaat kartu KMS ini ibunya paham? Ini di buku Kia, kalau paham klik paham. Oke, tahu. Lanjut kita pemahaman manfaat penimbangan posyandu. Kalau ibunya paham klik paham. Pengetahuan tentang stunting, kalau ibu tidak tahu klik tidak tahu misalnya. Lalu kita tanyakan lagi pemahaman tentang gizi seimbang dan beragam. Kalau ibunya paham klik tahu, kalau tidak tahu klik tidak tahu. Ini semuanya ada di buku Kia teman-teman. Jadi kita tinggal mengulang apakah ibu ini dibacanya buku itu atau enggak, atau secara naluri dia paham atau enggak gitu. Kita lihat. Apakah dirujuk di rumah sakit? Kalau tidak klik tidak, kalau dirujuk klik rujuk teman-teman. Lalu kita pertanyaan selanjutnya, apakah dirujuk? Kalau tidak dirujuk berarti tidak dirujuk, kita pilih. Sudah tuh, kalau dia PKMP ini mendapat makanan gizi medis tapi di rumah sakit. Kalau di rumah sakit tidak. Sekarang kita masuk data pendukung teman-teman. Data pendukung, bagaimana data posyandunya? Kalau benar cara ukur posyandunya klik benar. Kalau tenaga yang posyandu ada klik ada. Cara mengukur kalau benar klik benar. Upaya desa memastikan pemberian protein
hewani kalau ada, klik ada, sumber dari mana, kalau dari dana desa kita klik dana desa, kalau dari lintas sektor silakan lintas sektor. Ini maksudnya kegiatan seperti di beberapa desa itu ada membuat gincun yang dari ikan lele misalnya itu. Nah itu sumber dari mana? Patungan dari dana desa, itu dari dana desa. Atau ada bantuan dari dinas sosial memberi bantuan langsung berupa telur, berupa ayam misalnya. Atau juga pemberian dari DKP memberikan bantuan-bantuan yang selain dari sembako, atau juga bantuan-bantuan dari dinas perikanan memberikan ikan untuk kolam ikan misal, ataupun ada bantuan dari dinas kesehatan melalui puskesmas seperti roti, susu, gitu. Itu berarti lintas sektor, teman-teman. Nah, ini caranya teman-teman. Jadi yang ini sumber dana desa atau dari lintas sektor. Lintas sektor kan banyak teman-teman ya. Lanjut kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. PMT, penyuluhan PMT ini apa dilakukan di saat di posyandu? Kalau iya, klik ya. Ini biasanya teman-teman KB atau petugas gizi. Ketepatan plotting. Nah, buku KIA itu tadi untuk naruh titiknya tadi tepat nggak oleh kader? Kalau tepat, klik ya. Kalau tidak tepat, klik tidak. Lanjut teman-teman, kita tanya di sini, apakah rujukan puskesmas ini sesuai dengan indikasi? Kalau dirujuk, kalau tidak rujuk, tidak berarti. Sekarang kita tanya di puskesmas, berapa persen balita yang gizi yang terganggu yang dikirim di puskesmas melalui posyandu? Misalnya kalau ada kita rujuk, misalnya ada dua itu dari berapa kunjungan? Kalau kunjungan situ ada 20, 2 itu berarti setengah, 0,5 berarti 0,05 ya, 0,05 ini. Tapi kalau seandainya ini presentasi teman-teman dihitung. Kalau seandainya tidak ada, 0 gitu teman-teman. Kita isi, lalu berapa persen yang ditanggung kosong? Kalau ini kosong, maka dokter buat kosong. Semua yang dikirim ini berapa persen yang ditanggung oleh dokter? Kalau semua ditanggung oleh dokter, berarti 100% teman-teman. Kalau ditanggung dokter cuma separuhnya, berarti 50%. Jadi ini tergantung dari pertanyaan yang A ini teman-teman. Lalu kita tanya ke ini makanan pemberian PKGA ini dari puskesmas, kalau ada klik ya, kalau tidak klik tidak. Juga demikian ini pemberian F100 dan mineral mix ini juga oleh puskesmas khusus untuk gizi buruk, kalau khusus gizi buruk, kalau tidak tidak. Lanjut kita tanya sini, apakah data ini diupload di PPGM? Nah data ini kan ada di PPGM, kita dapat di PPGM, berarti ya benar. Oke teman-teman, ini dari rumah sakit. Satu lagi, ini tanya, apakah kasus ini dirujuk ke rumah sakit? Kalau dirujuk, ya. Kalau tidak, tidak. 0 kalau tidak ada teman-teman. Sekarang berapa persen? Berapa persen? Yang pertanyaan kedua ini, bagaimana tenaga yang kasus yang non BPJS? Apakah dibantu oleh desa? Apa tidak? Kalau iya, ya. Ini bantuan ini sifatnya bantuan teman-teman, bukan keharusan ini bantuan. Jadi berapa kontribusi desa melalui dana desa untuk membantu warganya yang stunting, terutama yang tidak memiliki BPJS. Selanjutnya, apakah ada sumber pangan olahan untuk keperluan medis? Nah, misalnya kalau ada klik ada. Misalnya situ ada ikan lele atau ada telur. Nah ini dikemas jadi makan olahan, jadi digunakan untuk keluarga-keluarga yang kurang beruntung. Nah itu maksudnya teman-teman. Selanjutnya, apakah ada follow up by name per bulan? Nah follow up ini biasanya dilakukan oleh teman-teman petugas gizi dalam posyandu atau kader-kader TPK atau KPM atau kader posyandu untuk memantau anak ini. Kalau ada klik ada, kalau tidak klik tidak. Nah lanjut, kalau semua sudah selesai teman, kita klik kirim. Nah teman-teman, selesai teman. Ini kuesioner anak di bawah usia 2 tahun dalam rangka audit kasus stunting. Demikian teman-teman yang dapat saya sampaikan untuk nambah pencerahan teman-teman dalam rangka pengumpulan data khusus untuk anak di bawah usia 2 tahun. Kepada Allah saya minta ampun, pada teman-teman semua minta maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musirawas, mantap.